Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yulia Mustianingrum, Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Sepanyol, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan praktek baik saya, Si Sentul, sinergi sekolah dan orang tua untuk meningkatkan literasi. Latar belakang lahirnya Si Sentul ini karena saya melihat area pojok baca di sudut kelas yang berdebu, suram, tidak dimanfaatkan, cenderung ditumpuki barang-barang yang tidak relevan. Buku tertata namun tidak tersentuh. Guru tidak memanfaatkan pojok baca dan juga kurangnya sinergi antara sekolah dan orang tua. Menghadapi situasi tersebut, tantangan utama saya sebagai kepala sekolah yang pertama kendala psikologis dan kompetensi guru, yang kedua kurangnya keterlibatan orang tua, yang ketiga tentang manajerial kepala sekolah yang saya hadapi. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya merancang program Si Sentul. Si Sentul adalah akronim dari sinergi sekolah dan orang tua untuk meningkatkan literasi di TK Dharma Wanita Sepanyol. Dalam melaksanakan program Si Sentul, saya menggunakan pendekatan dua arah. Yang pertama, peningkatan kapasitas internal guru, dan yang kedua yaitu perluasan ekosistem literasi di lingkungan keluarga. Jadi yang pertama, desain induk gerakan literasi sekolah memuat 6 daya literasi yang harus dimiliki seseorang individu, yaitu yang pertama literasi literasi baca tulis, yang kedua literasi numerasi, ketiga literasi sains, keempat literasi digital, kelima literasi finansial, serta dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan. Aksi pertama yang saya lakukan yaitu memberikan penguatan di komunitas belajar, yaitu memberikan penguatan tentang literasi yang memanfaatkan pojok baca, dan juga ada sesi observasi video, yaitu tonton, tiru, dan modifikasi. Di situ kita akan melihat tokoh-tokoh terkenal yang bercerita, mendongeng, dan juga memberikan penguatan untuk bagaimana mengatur intonasi suara dalam bercerita. Aksi yang kedua yang kita laksanakan yaitu revitalisasi pojok baca. Kita membersihkan debu-debu dan juga menata ulang kembali pojok baca agar terlihat nyaman, aman, dan menyenangkan untuk anak-anak. Saya menetapkan kebijakan 15 menit emas untuk membaca nyaring. Sebelum kegiatan dimulai, guru wajib setiap hari membaca cerita dengan ekspresif. Bagaimana ya? Ayo kita pergi ke pojok baca buku aja yuk. Oh iya, yuk kita belajar membaca yuk. Anak-anak, hari ini Bu Ana akan bercerita tentang lebah dan semut. Apa? Lebah dan semut. Lebah itu apa? Tawon. Oke, ini ya. Kita bisa melihat bintang dan pola yang dibuat bintang. Bintang itu kan banyak ya. Ada itu bentuk seperti ini ya, kayak kuda atau seperti apa?
Literasi tidak boleh berhenti di gerbang sekolah saja. Aksi selanjutnya yang saya lakukan yaitu sinergi literasi keluarga. Program Si Sentul meminjamkan buku cerita yang dibawa pulang setiap 1 minggu sekali. Anak-anak bebas memilih buku di perpustakaan yang disukai dan dibawa pulang ke rumah untuk ayah dan bundanya bercerita. Kami memfasilitasi buku log sinergi yang akan ditulis untuk kesan, pesan, dan juga perkembangan anak setelah membaca di rumah bersama orang tua. Pelatih berteriak memanggil temannya. Hai kawan, di sini ada rumput yang subur. Teman-teman pelatih segera menghampiri dan menikmati rumput yang hijau di pinggir danau sambil bercandaria. Binatang yang ada di hutan itu hidup dengan damai kecuali si Braku. Setelah 1 semester berjalan, program Si Sentul menghasilkan transformasi yang luar biasa dan melampaui ekspektasi awal kami. Kunjungan pojok baca, keterlibatan orang tua di rumah, antusiasme literasi siswa mengalami kenaikan. Hasil nyata pada kompetensi guru-guru yang dulu kaku, kini berubah menjadi pencerita yang dinamis. Rasa percaya diri mereka meningkat pesat. Dalam forum Kombel tidak ada lagi kecanggungan. Guru kini kreatif dalam mengintegrasikan pesan moral dalam cerita ke dalam perilaku sehari-hari anak di sekolah. Dalam capaian 8 dimensi profil lulusan, antusiasme literasi meningkat. Anak-anak berlarian menuju pojok baca saat jam istirahat. Peningkatan kosakata. Hasil asesmen menunjukkan peningkatan signifikan pada kemampuan bahasa ekspresif anak, kemampuan berpikir kritis. Dampak karakter, gemar belajar. Anak-anak tidak lagi melihat belajar sebagai beban duduk di meja. Dampak pada orang tua, Si Sentul berhasil merobohkan tembok pembatas antara rumah dan sekolah. Orang tua melaporkan bahwa hubungan emosional atau bonding dengan anak menjadi lebih kuat sejak mereka rutin membacakan buku sebelum tidur dan mencatat pesan, dan juga orang tua kini lebih aktif bertanya mengenai ketersediaan buku-buku di sekolah. Melalui log sinergi, hubungan sinergi antara sekolah dan orang tua tercapai dengan baik. Dulu, saya kurang percaya diri. Saya pikir bercerita itu harus seperti pendongeng profesional. Ternyata, dengan Si Sentul, yang penting adalah ketulusan. Ketika saya mulai bercerita di kelas dan disambut dengan dukungan orang tua di rumah, kemampuan literasi siswa semakin meningkat pesat. Kelas menjadi lebih hidup. Awalnya saya pikir bakal repot karena saya sibuk kerja. Tapi ternyata lewat Si Sentul, saya cuma butuh waktu 10 menit sebelum tidur buat baca bareng anak. Lewat log buku sinergi, saya jadi tahu ternyata anak saya sangat imajinatif. Sekarang baca bukan lagi tugas sekolah, tapi momen bonding di rumah. Demikianlah praktek baik yang bisa saya sampaikan, bahwa Si Sentul mengajarkan kami bahwa untuk menyalakan api literasi pada anak kita, sekolah, dan orang tua di sekelilingnya harus menjadi pemantik terlebih dahulu. Ketika guru mulai bercerita dan orang tua di rumah mulai mendampingi, buku tidak lagi sekedar benda mati, melainkan jendela masa depan yang terbuka lebar. Mari kita bersinergi karena literasi, investasi yang takkan pernah rugi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.